Selesai. Karena ini adalah pertemuan sebelumnya, kita itu diskusi LKPD ya, membahas tentang diskusi di depan kelas ya. Ya. Untuk pertemuan kedua ini adalah tentang kuis. Ya. Tetap saya membagikan LKPD-nya juga, tapi berbentuk kuis. Ya. Ada soalnya dan kalian menjawab pertanyaan di situ. Nanti kalian akan masuk tiap kelompok masuk sesuai dengan kegiatan ini ya. Sosial budayanya berarti isi lewat sosial budayanya. Kalau yang ini sesuai dengan pendidikannya. Bagaimana? Sudah mengerti dan paham? Paham ya? Oke. Silakan dimulai. Kuis isi di depan. Menjawab di bagian-bagian ini ya. Isi bagian-bagian sesuai pokok masalah yang kalian angkat itu. Mari saya ipat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial budaya. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia banyak berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berbagai dampak tersebut antara lain adalah 1. Terciptanya kelas sosial dalam masyarakat dengan bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia Timur jauh, dan terakhir golongan bumi pusara dan sebagai orang yang lebih dahulu tinggal di Indonesia. Yang kedua, terjadinya perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana dan keraton maupun di masyarakat. Yang ketiga, mundurnya aktivitas perdagangan laut. Bagaimana dampak perkembangan sosial budaya pada masa kolonialisme dan imperialisme? Merasa membaca penulis. Bagaimana dampak perkembangan sosial budaya pada masa kolonialisme dan imperialisme?
Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan. Bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya? Munculnya pengajaran gaya barat. Kesimpulan, respon dalam sosial budaya adalah berkembangnya seni musik dan perjuangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan yang akan dibacakan oleh teman kami Audrey. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah kolonial pihak Belanda ialah menggunakan metode barat dengan cara menyediakan tempat pendukung berupa sekolah, metode kurikulum serta guru mengajar dengan jadwal yang teratur. Pada awal mulanya sekolah yang telah didirikan oleh sebuah sekolah gubernmen di tiap-tiap kabupaten ataupun kota besar. Sekolah tersebut didirikan di tahun 1840-an serta diperuntukkan untuk masyarakat pribumi dari golongan masyarakat menengah atau anak pegawai pemerintah. Bagaimana dampak perkembangan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme? Dampaknya adalah munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa. Munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa. Singkat saja. Bagaimana dampak perkembangan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme? Dampaknya adalah munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa pada golongan priai seperti keturunan raja. Yang kedua, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan? Munculnya taman siswa dan kayu tanam. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tampil? Ya, kelompok Eci ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat dalam bidang pendidikan. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang pendidikan dengan sistem pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah kolonial pihak Belanda dalam menggunakan metode Barat dengan cara menyediakan tempat pendukung guru sekolah, metode kurikulum serta guru-guru pengajar dan jadwal yang teratur. Pada awal mulanya sekolah telah didirikan ialah sebuah sekolah yang gubernmen di tiap-tiap kabupaten ataupun kota besar. Sekolah tersebut didirikan di tahun 1840-an serta diperuntukkan untuk masyarakat pribumi dari golongan masyarakat menengah atau anak pegawai pemerintah.
guna menyiapkan tenaga guru mengajar lalu didirikanlah sekolah guru atau disebut Week School di kota pada tahun 1852 di kota Bandung dan kota Probolinggo pada tahun 1866. Pelajar lulusan sekolah tersebut akan ditempatkan di beberapa sekolah gubernmen. Pertanyaannya, bagaimana dampak perkembangan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme? Berbagai sektor Jadi ada suara. Ya. budaya, maupun politik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan? Ya, munculnya taman siswa, yang dijadikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan? Kolonialisme menargetkan untuk menguasai bidang perdagangan. Sementara imperialisme lebih mengajar atau menargetkan individu. Sekian pertanyaannya sampai jawabannya. Pertanyaan nomor 1, bagaimana dampak perkembangan pendidikan pada masa kolonialisme dan imperialisme? Berbagai sektor, baik itu sosial, budaya maupun politik. Kemudian
sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin ini adalah kelompok terakhir untuk pertemuan 2. Sebelumnya, Ibu absensi dulu. Apa semuanya hadir hari ini? Ada satu yang pulang. Karena absen terakhir. Jepirin. Oh, tinggal ini dulu yang sakit ya. Yang lain semuanya hadir ya. Terima kasih semuanya untuk siswa kelas 11 yang selalu semangat. Semangatnya itu adalah mencari ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi itu ya. Ya. Ada yang seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sehat ya. Ibu mungkin ada ini sampai di sini kalian sudah mengerti semuanya dari apa yang kalian isi dari sini ya. Pertanyaan yang saya kasih kalian yang menjawab pertanyaan itu ini sudah memahami ya. Oke. Jadi responnya dalam sosial budaya ini tadi apa tentang apa yang tadi ini soalnya tentang di dalam sosial budaya ya. Bahasa Belanda menjadi bahasa serapan ya. Yang kedua munculnya pengajaran gaya. Sekarang di pendidikannya munculnya pengajaran gaya Barat melalui pendidikan Eropa pada golongan priai seperti keturunan raja. Oke, yang kedua munculnya taman siswa dan kaitannya. Yang ketiga berbagai sektor baik itu sosial, budaya maupun politik. Dan munculnya taman siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 19 oleh siapa Bapak pendidikan kita? Jadi Bapak pendidikan kita itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu ada kesimpulan terakhir ya? Jangan lupa kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya, tolong di silakan. Kesimpulan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial, budaya, dan pendidikan adalah bahwa bangsa Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam hal sosial, budaya, dan pendidikan selama masa kolonialisme dan imperialisme. Ya, makasih. Luar biasa jawabannya. Ada lagi yang lain? Silakan. Kesimpulannya adalah dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Rakyat Indonesia sudah bisa mengenal huruf dan membaca di masa itu dan menjadi tenaga kerja Belanda. Oke, makasih. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kesimpulan dalam bidang pendidikan, sikap bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat dalam bidang pendidikan dapat dilihat sebagai upaya untuk membebaskan diri dari pengaruh kolonialisme, menghargai nilai-nilai lokal, dan bersiap menghadapi tantangan globalisasi. Oke, silakan. Tentunya dalam bentuk karya musik dalam bidang sosial budaya, salah satu respon bangsa Indonesia adalah berkembangnya seni musik yang memiliki nuansa menggelorakan perjuangan. Sudah selesai untuk menutupi dan udah selesai maksudnya pembelajarannya. Saya menutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini terakhir biar semangat pas pulangnya ice breaking, yel-yel. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.